Shalom Jemaat GKI, dimanapun saudara berada, kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI. Saya, Pendeta Timotius Setiawan dari GKI Beringin, mau berbagi renungan firman Tuhan buat saudara sekalian. Mari kita awali renungan kita ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan, menikmati berkat Tuhan, sekaligus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang akan kami dengar sesaat lagi, supaya semakin memperkaya kami, terutama membentuk iman kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topik yang ingin saya bawakan untuk kita semua adalah rajin saja tidak cukup. Nas Alkitab dari Amsal 19 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kalau mendengar kata rajin, konotasi kita selalu positif. Kita senang dengan orang yang rajin, bahkan juga dari kecil sampai dewasa kita diajak dan dituntut orang untuk rajin mengerjakan sesuatu. Orang yang rajin itu punya kualitas tersendiri sehingga dicari oleh banyak orang. Seperti magnet, orang rajin ini punya daya tarik karena memang dianggap punya kualitas lebih daripada yang lain. Saudara-saudara, tetapi apakah memang rajin saja sudah cukup? Amsal 19 ayat 2 mengatakan tidak. Karena kalau rajin saja tanpa pengetahuan, maka akan menjadi sia-sia. Ada 3 hal yang mau saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, rajin saja tidak cukup, ia butuh pengetahuan. Apa ini pengetahuan? Pengetahuan ini bisa dikatakan sebagai sebuah tujuan akhir. Jadi ketika rajin, maka rajin ini apa alasannya? Apa tujuan akhirnya? Bagi orang yang ingin sehat, tujuan akhirnya dia harus menjaga menjaga tubuhnya supaya lebih sehat. Maka caranya adalah dengan menjaga pola makan dan juga beristirahat, lalu juga dengan berolahraga. Ada juga yang ingin pintar, ingin punya status, punya jabatan yang baik, punya posisi yang tinggi karena kecerdasan, dia harus rajin membaca. Walaupun pada realitanya terkadang tidak sesederhana itu ya. Tapi itu adalah sebuah ironi yang jangan sampai kita juga terjebak dalam hal itu. Saudara-saudara, rajin saja tidak cukup, ia butuh pengetahuan. Orang menjadi rajin bukan hanya soal karakter, rajin dari awal, dari kecil rajin. Bukan hanya soal itu, tetapi orang akan menjadi rajin ketika dia tahu tujuan akhirnya. Dia mau menjadi seperti apa, itu akan memotivasi dia menjadi pribadi yang rajin. Lalu pengetahuan bukan hanya bicara soal tujuan akhir, melainkan juga wawasan untuk menambahkan skill. Sehingga rajin saja bukan hanya mengulang pekerjaan, tetapi juga menemukan metode-metode yang tepat. Ini hal yang kedua. Kalau bicara soal kerajinan dan pengetahuan, maka pengetahuan bukan sekedar mengulang hal-hal yang sama berulang kali, tetapi berupaya berulang kali untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jelas berbeda. Kalau rajin hanya mengulang, dia hanya menetap di satu tempat, tetapi dengan pengetahuan dia bergerak maju untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Albert Einstein juga pernah berkata demikian, saudara-saudara. Dia berkata, melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda adalah bentuk dari, disebutnya sih kegilaan, cuman saya bilang ini sebuah kemustahilan. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang lebih baik dengan cara yang sama, apapun itu. Soal kesehatan, soal penghasilan, bahkan soal kerohanian. Saudara-saudara, menghasilkan pertumbuhan atau karakter rohani yang baik atau kedewasaan karakter yang baik, tetapi caranya sama. Mungkin itu bukan metode yang tepat. Bisa jadi setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk pertumbuhan rohani. Jadi bicara soal rajin saja tidak cukup. Bukan hanya soal rajin beribadah, tetapi perlu juga pemahaman tentang ibadah yang baik, yang benar di hadapan Tuhan seperti apa. Lalu itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudara,
Musuh terbesar dari sebuah kerajinan dan pengetahuan adalah ketergesa-gesaan. Seperti yang firman Tuhan sampaikan di ayat yang kedua B, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Musuhnya adalah tergesa-gesa atau tidak sabar. Dunia kita ini menuntut semua serba instan, serba cepat, sehingga kita pun terpola untuk melihat hasil yang lebih cepat. Ketika dalam waktu singkat kita tidak melihat hasil, maka kita terburu-buru mengambil kesimpulan dan meninggalkan konsistensi kita. Nah, ini tantangannya. Lalu selain tergesa-gesa, memang ada komentar negatif orang. Komentar orang lain, ucapan orang lain yang membuat kita jadi tidak sabar. Kita jadi tergesa-gesa, ingin menunjukkan hasil yang ingin kita wujudkan melalui tindakan-tindakan kita. Maka berhati-hatilah terhadap komentar orang lain. Tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting ketika rajin bekerja sama dengan pengetahuan, kita sudah tahu tujuan akhirnya, dan itu juga bukan dengan hikmat manusia tentunya, harus dengan hikmat Tuhan, maka saudara-saudara konsisten. Kesabaran kuncinya. Kesabaran bekerja sama dengan kerajinan, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Marilah saudara-saudara, kita semua memacu diri kita sedemikian rupa supaya kita tidak hanya rajin tetapi juga ditambahkan pengetahuan. Dan jangan lupa untuk berdoa, minta pengetahuan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa rajin saja tidak cukup. Kami butuh hikmat dari Tuhan yang akan menuntun kami kepada sebuah pengetahuan. Dan kiranya dalam pengetahuan itu kami akan hidup semakin baik, terutama bukan hanya untuk kehidupan kami, tetapi di mata Tuhan. Apakah hidup kami akan semakin bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus seperti yang Engkau kehendaki. Tuntun kami dalam pekerjaan kami hari ini, dalam keluarga kami, dalam relasi kami dengan orang lain ya Bapa, supaya kami senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.